Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memulai ibadah. Tuhan sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah roh-Mu tetap ada di tengah-tengah kami dan teman-teman kami yang ada di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terus bersukacita ya adik-adik.
sekarang kita mau masuk firman, kita doa dulu, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari awal hingga pertengahan. Jikalau sebentar kami akan memuji untuk masuk ke firman-Mu Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, Kau berikan kami hikmat dan akal budi yang berlimpah Tuhan, supaya firman-firman-Mu Tuhan dapat kami jalankan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya Engkau yang berkuasa di tempat ini. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Yuk kita sama-sama belajar lagu ini ya. Kasih yang sempurna
sukacita karena Tuhan. Sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya buat semua kita kekal selama-lamanya. Anak-anak, pagi hari ini Tante mau bagikan tentang buah Roh Kudus yang bernama kasih. Ketika Tuhan Yesus hendak berpisah dengan murid-muridnya, sebelum Tuhan naik ke surga, dan sebelum Tuhan disalibkan lalu naik ke surga, Tuhan berpesan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan, "Inilah perintahku kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Berbicara tentang kasih, sayang, kasih itu sebetulnya apa ya? Tuhan memerintahkan supaya setiap kita ini saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi setiap kita. Lalu kasih itu apa saja? Banyak ya sayang. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai 7. 1 Korintus 13 ayat keempat sampai dengan ayat ke-7. Anda akan bacakan untuk kalian semua. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini di ayat yang keempat. Jadi kasih itu sabar, ya. Berbicara tentang sabar, mungkin sulit ya sayang ya. Kita pengennya semua cepat ya, pengennya instan, pengennya cepat. Tapi Tuhan mengajari kita bahwa kasih itu adalah sabar. Ayo, baik sekarang kita mau belajar yang namanya sabar ya. Mungkin sulit ya sayang, tapi kita punya seorang penolong. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk yang namanya sabar. Lalu kasih itu murah hati. Mari mulai sekarang kita mau belajar murah hati ya, mau berbagi, memberikan apa, membagikan apa yang Tuhan berikan untuk teman kita, atau mungkin saudara-saudara kita ya, supaya hidup kita ini menjadi indah. Ketika kita berbagi, orang akan dibuat bersukacita, dan kita pun yang membaginya juga akan mengalami yang namanya sukacita. Lalu dikatakan ia tidak cemburu, tidak iri hati ya sayang. Kalau kita lihat mungkin orang lain kok hidupnya lebih gampang gitu ya, atau begini deh yang gampang, aku lihat teman-temanku bebas main game apa aja bebas. Kenapa aku ini anak Tuhan kok tidak sebebas mereka, mau berbuat apa aja bebas? Tapi aku anak Tuhan harus ada rambu-rambu yang aku pegang. Gak semuanya bisa aku buat, gak semuanya bisa aku dapat lakukan gitu ya sayang. Tetapi kalau kita ada kasih ya sayang, kita melakukan apapun juga. Mungkin kita tidak sebebas semua teman-temanmu, boleh baca apa saja, boleh lihat apa aja, boleh main game apa aja, tapi aku tidak semuanya bisa. Tapi kalau ada kasih dalam kita, kita akan merasa damai sejahtera ya sayang. Aku melakukan ini karena aku mengasihi Tuhan. Aku berbuat seperti ini, tidak seperti teman-temanku. Aku menahan diriku karena aku mengasihi Tuhan, gitu ya sayang. Lalu yang berikutnya dikatakan ayat yang kelima, kasih itu ya ia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, mulai sekarang mari kita belajar ya sayang. Ayo kita mulai kita tata ya perilaku kita. Ayo kita belajar tentang yang namanya sopan ya sayang ya. Ketika kita nih anak Tuhan ya, dimanapun kita berada, kita berbuat yang sopan, kita akan jadi berkat buat banyak orang ya. Hidup kita menjadi kesaksian buat banyak orang. Lalu dikatakan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, jadi yang berbuat sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi tidak egois ya sayang ya. Lalu dikatakan kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayo mulai sekarang kita minta tolong Roh Kudus ya. Mungkin ada yang masih gak sabaran ya, jadi pemarah gitu ya. Ayo mulai sekarang kita bertobat. Tante juga bertobat, kita semua bertobat ya. Kita minta Tuhan taruh kekang ya. Tuhan, kau jagai hatiku, kau jagai emosiku supaya aku tidak
udah marah lagi, ya. Kalau misalnya nih kita ditegur gitu ya, ditegur orang tua atau mungkin ditegur guru gitu ya, kita mulai belajar yang namanya introspeksi ya, tidak jadi marah tapi coba direnungkan, oh apakah memang aku seperti itu, apa yang sudah ditegurkan oleh orang tuaku. Kalau aku seperti itu Tuhan, aku minta ampun, aku bertobat, jadikan aku ciptaan yang baru gitu ya sayang ya. Lalu yang berikutnya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kita belajar yang namanya mengampuni ya. Karena hati kita ini seperti wadah yang besar ya sayang, seperti lemari. Kalau kita nih nggak ngampuni ya sayang, itu marah, benci, itu yang jelek-jelek itu ya, seperti kotoran, seperti sampah ya, disimpan di lemari hati kita. Nah, makin lama kalau itu nggak dibuang, di mana ada sampah disimpan, di situ akan berkumpul yang namanya banyak kuman, banyak bibit sakit penyakit ya sayang. Karena itu Tuhan katakan sayang, supaya kita tidak menyimpan kesalahan orang lain ya, supaya hati kita ini bersih ya. Ketika kita tidak menyimpan yang namanya benci atau marah di hati kita, Tuhan akan penuhi hati kita dengan kasih-Nya. Dan kasih itu menyembuhkan, kasih itu memberi kehidupan ya, kasih itu memberi kekuatan, dan semua yang baik itu akan ada di dalam hidup kita. Lalu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Biarlah kebenaran firman Tuhan memerdekakan setiap kita ya sayang. Lalu ayat yang ke-7, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Baiklah, setelah ini akan ada sebuah animasi ya sayang, dan biarlah animasi ini bisa menjadi berkat buat setiap kita. 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 그의 생명이 내 속에 나를 찾으시고 그 몸 주로 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네
나를 찾으시고 그 몸 주여 나를 살리셨네 그 피 흘려. Anak-anakku, dari animasi tadi kita belajar banyak ya sayang, tentang seorang anak namanya Peter ya. Peter ini tiap hari bergaul karib dengan Tuhan ya. Yesus menjadi sahabatnya sampai suatu ketika Tuhan berpesan, Peter, aku mau pergi, tapi nanti kalau kau ketemu aku lagi, aku mungkin tidak seperti yang kau lihat sekarang. Dan kalian lihat tadi ya, Peter jadi takut waktu Tuhan Yesus panggil dia lagi ya. Tapi akhirnya ketika Peter mau melangkah ya sayang, dia jejakkan kakinya di atas darah itu, darah yang kudus, darah yang tercurah untuk membasuh setiap pelanggaran kita. Hati Peter diubahkan menjadi hati yang baru. Di dalam hati Peter ada tanda Kristus di hatinya. Peter menjadi milik Kristus yang sejati. Dan sejak hari itu Peter berjanji dan berkata di dalam hatinya, Tuhan, aku pernah meninggalkan Engkau, aku pernah menyangkali Engkau, tetapi mulai hari ini dan hari-hari seterusnya Tuhan, aku mau hidup bagi Engkau. Anak-anakku, biarlah hidup kita mulai hari ini juga seperti itu ya sayang. Jangan pernah lupakan cintanya Tuhan, jangan pernah lupakan kasihnya Tuhan. Yesus itu adalah sahabat kita yang sejati. Dia juga seorang Bapa. Dia itu juga kekasih setiap kita yang setia. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu buat setiap kami. Engkau telah berikan Yesus Tuhan mati untuk setiap kami. Dan Tuhan, seperti firman-Mu mengatakan, Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Buat hati kami saat ini Tuhan dipenuhi oleh kasih-Mu. Karuniakan kepada kami hati yang mencintai Engkau Tuhan, hati yang mengasihi Engkau Tuhan, hati yang menghormati Engkau Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dan biarlah kasih-Mu itu Tuhan termeterai di dalam setiap hati kami. Tuhan, saat ini kami angkat kedua tangan kami, dan kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Biarlah darah-Mu yang kudus Tuhan membasuh setiap hidup kami. Darah-Mu yang suci Tuhan memeteraikan kami sebagai anak kesayangan-Mu, milik pusaka-Mu untuk selama-lamanya. Anak-anakku, di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, terimalah berkat damai sejahtera, terimalah kasih Tuhan yang melimpah turun atas hidupmu, kasih yang memulihkan, kasih yang menyembuhkan, kasih yang memberi kalian kehidupan sampai kepada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang menerima sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Indi, dan Tabita. Nah, kita di sini mau membuat prakarya, yaitu membuat tas kelinci. Itu kan teman-teman, lucu dong. Nah, sekarang kita ke bahan-bahannya ya teman-teman. Bahan-bahannya itu adalah ada tali ukur, ada kertas manila, dan ada juga kertas origami, piring styrofoam. Nah, sekarang kita ke alat-alatnya ya teman-teman. Alat-alatnya itu adalah ada gunting, cutter, spidol, pensil, dan penggaris. Yuk sekarang kita mulai membuat. Yang pertama, siapkan piring styrofoam, lalu belah menjadi 2, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita teman-teman untuk membuat telinga kelincinya.
seperti ini. Nah, aku tadi bikin 2. Nah, sekarang kita bikin yang lebih kecil lagi ya teman-teman. Udah jadi, sekarang kita tempel di telinga kelinci yang besar. Udah jadi deh, seperti ini. Nah, sekarang kita tempelkan ke piringnya. Seperti ini. Nah, sekarang teman-teman kita tambahkan tali kulitnya untuk membuat. Jangan lupa gambar matanya dan hidung dan mulutnya. Sudah jadi, sekarang kita tambahkan matanya ya teman-teman dan hidungnya. Tada, jadi deh. Bagus kan? Bagus kan? Bagus kan? Kalian buat apa itu? Buat kita kelinci. Wow, bagus ya. Lucu ya teman-teman. Nah, kalian nanti di rumah juga bisa loh buat seperti ini. Jangan lupa kirim foto kalian waktu membuat dan hasilnya ya ke grup WA kita. Nanti pasti ada hadiahnya kok. Jangan khawatir ya teman-teman. Nah, teman-teman, jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, comment, and share.